Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Stefanus Rizal dari Studio Sangga Prativi. Kami mengudara untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, cara asik belajar di rumah. Nah, sebelum kita memulai, maka saya akan jadi moderator Anda dari jam 8:30 sampai nanti jam 10. Dan ditemani oleh pembicara kita, Ibu Elizabeth Wahyu Margaret Indira, yang biasa saya panggil dengan Ira atau Miss Ira. Oke, sebelum kita mulai, maka mari kita ikutin ritual pada pagi hari, kebiasaan baik di sekolah maupun di Sangga Prativi. Silakan. Sekolah Santa Maria yang terletak di Jalan IRH Juanda 29, Jakarta Pusat merupakan sekolah milik Biarawati Ursulin, Provinsi Indonesia. Cikal bakal adanya sekolah ini pertama-tama dimulai oleh para perintis kami, yaitu ketujuh suster yang datang dari Sitar, Belanda.
tepatnya pada tanggal 7 Februari 1856. Ketujuh suster itu datang ke Batavia pada saat itu dan menempati di Jalan Norwich. Dan mereka awal mula bukan membuka sekolah, tetapi mereka membuka asrama. Dan dengan perkembangan itu dilanjutkan dengan membuka TK. Dan TK lanjut ke SD pada zaman Belanda. Dengan beriringnya waktu, sekolah ini berkembang, lalu membuka sekolah kepandaian putri, dan saat itu dikenal dengan nama SKP. Kemudian berkembang menjadi SKKP, lalu SKKA, dan menjadi SMK saat ini. Dan ada juga sekolah kejuruan yaitu SPG. SPG pada tahun 1991 ditutup. Sehingga yang lanjut adalah SMK.
Santa Maria untuk saya passion. Santa Maria untuk saya adalah kekeluargaan. Santa Maria untuk saya setia dan komitmen pada tugas dan panggilan. Santa Maria untuk saya adalah masa depan, cita-cita, dan harapan. Santa Maria untuk saya terang bagi jiwa saya. Santa Maria untuk saya sebuah tantangan. TK Santa Maria cerdas, mandiri, penuh kasih. Yes, 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 kita, aku bisa. Oke, Bu Agnes, silakan kita mulai dengan doa. Oke, Miss Elita, mohon dibuka dengan doa pembuka. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Agnes. Marilah suster, Bapak Ibu, orang tua murid, kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua untuk berkumpul dalam seminar virtual pada hari ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna, dapat mendukung proses pembelajaran bagi anak-anak didik kami pada tahun ajaran 2020-2021. Ya Bapa, semoga seminar pada kali ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pembelajaran di KBTK Santa Maria. Ya Bapa, doa ini kami satukan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selamanya, segala abad. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Miss Elita. Kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah, yaitu Miss Susan. Silakan. Baik. Yang terhormat Suster Korina, Kepala Yayasan Nitya Bakti, para suster yang hadir, Miss-Miss semua yang ada di sekolah, juga para pembicara yang ada di studio, juga yang terkasih, papi mami semua yang ada di rumah, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap melakukan aktivitas kita bersama. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kami TK Santa Maria ingin bersama-sama mengajak Bapak Ibu, kita akan mendengar dan belajar bersama dari narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ira, yang nanti akan dipandu oleh Bapak Alisa. Kita akan bersama-sama menyimak bagaimana supaya kita sebagai orang tua semakin dimampukan untuk mendampingi putra-putri yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang ada di rumah yang terkasih, terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu bersama-sama dengan kami untuk kegiatan webinar hari ini. Semoga kita semua semakin diberkati Tuhan dan kita tetap dapat terus melaksanakan tugas-tugas kita secara khusus dalam mendampingi anak-anak yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Secara khusus kami berterima kasih juga kepada Ibu Ira, pembicara kita yang luar biasa hari ini, juga Pak Risa, terima kasih. Terima kasih juga untuk Miss Agnes, beserta para Miss-Miss semua yang sudah menyiapkan acara ini jauh-jauh hari. Semoga Tuhan memberkati seluruh pelayanan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita langsung saja, waktu sudah pukul 9, kita langsung kepada acara. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati. Kami kembalikan ke Miss Agnes. Oke, terima kasih Miss Susan. Mari kita mulai seminar daring ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu, yaitu seminar daring ini dibantu dengan
Moderator kita yaitu Bapak Stefanus Rizal Rejadi, yaitu Awareness Activator Life Coach, dan founder Mindset Academy Indonesia. Lalu narasumber kami yaitu Ibu Elizabeth Wahyu Margaret Indira MPD, Psikologi, yaitu Psikologi dan Praktisi Pendidikan founder Sekolah Talenta. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agnes. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Stefanus Rizal mendampingi Anda dalam acara webinar pagi hari ini bersama dengan pembicara kita, Miss Ira. Nah, kita mulai saja. Apa kabar? Selamat pagi, Miss Ira. Selamat pagi, Pak Riza. Hari ini segar sekali ini ya. Hari ini KBTK libur yang di Semarang. Libur, semuanya belajar dari rumah. Yang di Jakarta pasti juga begitu kan? Nah, karena ini juga ya, hari ini kita bicara tentang cara asik belajar di rumah. Nah, berarti kita semua tahu nih. Nah, sekarang silakan nih Miss Ira. Apa sih, bagaimana sih cara asik untuk belajar di rumah, terutama untuk orang-orang tua yang anaknya di KB dan TK? Ya, mungkin banyak terjadi kesulitan dan sebagainya. Nah, mungkin Miss Ira punya solusi. Nah, silakan Miss Ira. Ya, boleh saya share? Boleh, silakan. Ya, apakah sudah nampak di ya. Ya, baik Suster, Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali pagi ini boleh berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Tentu dalam kondisi saat ini, kita sebagai orang tua seringkali bingung, ini cara mengajarkan ke anak-anak kita, terutama yang masih usia dini itu bagaimana mereka ketika harus belajar dari rumah. Baik, ini tadi sudah diperkenalkan ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar. Kondisi karena pandemi COVID-19 ini memang akhirnya ada dari 4 kementerian, yaitu dari Kemendikbud, kemudian Kemenak, Kemenkes, dan Kemendagri, itu mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa kesehatan dan keselamatan, ini perlu digarisbawahi, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pemerintah. Jadi kondisi ini yang akhirnya mengharuskan anak-anak itu belajar dari rumah. Oke. Nah, tentu saja kondisi ini membuat anak-anak, tidak hanya anak-anak, kita semua tentu harus menjaga jarak baik secara fisik maupun sosial. Dan akhirnya kebijakan ini mengharuskan siswa itu belajar di rumah. Apalagi anak-anak PAUD. Anak-anak kelompok bermain, TK, itu kan masuk di PAUD ya. Kebayang nggak sih kalau mereka dipaksakan untuk sekolah dalam kondisi seperti ini, kemudian misalnya nanti mereka melihat temannya pakai masker yang gambarnya macam-macam gitu kan, terus mereka akhirnya, wah maskermu lucu ya, kita tuker-tuker masker ya, nah seperti itu. Masker. Nah ini kemarin sempat ya rame begitu, wah kalau anak PAUD masuk sekolah seru nih gitu. Jadi mesti harus kita akhirnya menyadari mau tidak mau memang anak-anak harus belajar di rumah. Gitu. Jangankan anak-anak yang PAUD, yang SD saja mungkin masih seperti itu, ketemu temennya pengennya peluk, pengennya deketan dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini akhirnya muncul tantangan dari sisi orang tua dan guru. Bapak Ibu ada yang mengalami seperti ini ketika anaknya sekolah online? Di 2 menit awal ketika miss-nya mengatakan, menyapa, halo selamat pagi teman-teman, yuk kita mau dengarkan miss nih mau cerita, mungkin 2 menit di awal anaknya masih duduk tenang, lipat tangan, duduk yang manis, oh masih oke itu 2 menit. Tapi kebayang nggak kalau misalnya 5 menit gitu anaknya sudah mulai duduknya udah ya, kemudian nanti 7 menit sudah mulai tutupan pakai selimut. Nanti apa yang terjadi 10 menit kemudian? Wah, mungkin ada keseruan-keseruan yang terjadi di rumah Anda ya. Itu gambarnya kurang, Miss Ira. Apa? 30 menit kemudian orang tuanya yang jungkir balik. Bener. Jangankan anak-anak loh, Pak Rizal. Ini mungkin orang tua saja ketika mereka sedang mengikuti webinar, mungkin ada yang sambil jalan kemana ambil jalan kemana buka kulkas. Jadi banyak keseruan-keseruan itu orang tua, orang dewasa, apalagi anak-anak ketika mereka harus sekolah online. Betul. Nah, kita perlu mengetahui bahwa rentang konsentrasi anak itu memang masih terbatas.
anak itu kan butuh untuk beraktivitas, mereka butuh untuk bergerak gitu. Jadi kebayang ya kalau mereka harus duduk sekian menit atau sekian jam untuk kelas online tanpa diiringi dengan mereka melakukan aktivitas fisik. Tentu rentang konsentrasinya mereka masih terbatas. Untuk anak usia 1-3 tahun, nah ini siapa nih mama papa yang anaknya di usia rentang ini, itu mereka kan butuh untuk mereka eksplorasi, rasa ingin tahunya juga besar. Ketika melihat sesuatu, pengennya pegang, pengennya cium, merasakan, dan dia tidak dapat fokus pada satu aktivitas saja. Nah, biasanya rentang konsentrasi anak usia 1-3 tahun itu berkisar antara 5-10 menit. Begitu. Nah, mungkin guru-guru di Santa Maria dapat lakukan misalnya sudah 5 menit atau 10 menit, kemudian ajak anaknya berdiri atau menari, itu boleh. Jadi, setelah itu baru nanti fokus kembali lagi ke kelas online-nya. Kemudian ini untuk anak yang 3-6 tahun, ini berarti usia-usia TK ya, TKA, TKB gitu, itu rentang konsentrasinya berkisar sekitar 10-15 menit. Mereka sudah mulai mampu melakukan konsentrasi, menuntaskan tugas yang diberikan, tetapi mereka juga tetap butuh gerak fisik dan bermain. Oke, nah ini nih Bapak Ibu yang seringkali menjadi permasalahan orang tua. Kalau kedua orang tuanya itu bekerja, mereka bingung, lah terus saya dua-duanya bekerja nih, sudah nggak work from home lagi, harus masuk kantor. Sedangkan anak ini di rumah, siapa ya yang mendampingi kalau mereka tidak sekolah, ketika mereka harus belajar dari rumah. Kemudian orang tua seringkali bingung, karena belum memahami proses pembelajaran di rumah itu seharusnya seperti apa. Kemudian nanti timbul masalah lagi, keterbatasan fasilitas, misalnya wifi-nya misalnya lemot, atau mungkin orang tua, ya memang kalau anak-anak usia PAUD, usia KBTK itu seringkali kan memang mereka belum memiliki handphone sendiri. Nah ini jadi kendala lagi, apalagi laptopnya misalnya dibawa mamahnya bekerja, sedangkan anaknya harus mengikuti kelas online. Wah, bingung karena keterbatasan fasilitas. Nah, kalau di Santa Maria saya pikir mungkin fasilitas tidak terlalu menjadi kendala, tetapi dapat dibayangkan sekolah-sekolah lain yang mereka jauh dari jangkauan fasilitas internet, kemudian handphone mereka juga tidak memiliki, ya itu kebayang lebih repot lagi ya. Kemudian ini, kita seringkali membebani anak dengan target dari guru dan orang tua. Melihat misalnya di WA group gitu, rame nih orang tua mengirimkan video pembelajaran yang atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Orang tua merasa, kok anakku belum mampu ini ya, kalau si A, si B kok dia sudah mampu melakukan ini dan itu. Nah, nanti kemudian orang tua merasa, wah ini kayaknya aku harus kasih tambahan lagi nih, dia harus aku ajari baca nih dan sebagainya. Nah, itu nanti jadi kendala juga bagi orang tua. Baik, sekarang mengenai solusi cara asik belajar di rumah. Nah, Bapak Ibu, kita yang pertama-tama harus lakukan adalah kita harus mampu berpikir positif di situasi pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kalau kita bilang sekarang saat ini new normal, kalau menurut saya pribadi, bahwa Tuhan izinkan ini terjadi, di mana kita semua lebih banyak waktunya berada di rumah bersama keluarga, ini justru situasi yang seharusnya kita menormalkan situasi yang sebelumnya itu abnormal. Saya sendiri bersyukur ketika kondisi seperti ini, waktu saya dengan keluarga jauh lebih banyak. Ya, kebayang ya kalau misalnya saya harus mengisi seminar di Jakarta begitu, kemudian berapa jam perjalanan. Nah, kalau sekarang saya ya kita memiliki banyak waktu di rumah dengan keluarga. Kemudian kalau kita bilang bahwa new normal ini kita harus kembali menanamkan pola hidup sehat. Kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Bukankah normalnya seperti itu? Ketika kita mau makan seharusnya kita cuci tangan dulu. Nah, kondisi yang kemarin itu menurut saya justru kondisi yang abnormal. Di mana kadang kita kalau makan di warteg atau misalnya di rumah makan Padang, sudah cuci tangannya di mangkok kobokan itu ya, Korisal. Nah, itu makin sedap kayaknya. Gitu. Nah, itu seharusnya kan kita menerapkan hidup pola sehat, makan makanan dengan makanan yang bergizi, itu normalnya kita. Jadi, menurut saya, ya inilah Tuhan izinkan yang terjadi supaya kita diingatkan kembali bahwa
Ya, yang seharusnya itu seperti apa. Kemudian kita diingatkan kembali bahwa peran yang utama dan terutama dalam mendidik anak-anak itu adalah orang tua. Nah, ini peran utama dan terutama dalam mendidik anak adalah orang tua. Guru merupakan mitra. Guru adalah membantu kita sebagai orang tua dalam mendidik anak, bukan terbalik. Kita pokoknya kalau orang Semarang bilang itu namanya pasrah bongkoan, Rizal. Maksud itu semua pokoknya diserahkan semua ke sekolah, diserahkan ke guru. Aku maunya taunya beres aja deh. Anakku sekolah, aku sudah bayar SPP mahal-mahal nih. Ya nanti anakku lulus TK besar, TKB sudah siap masuk SD, sudah harus mampu baca, tulis, hitung. Pokoknya kayak di laundry gitu. Aku masuk, pakaian masih kotor, masih bau. Pokoknya nanti kalau aku sudah ambil, aku sudah bayar, itu baju sudah terlipat rapi, sudah wangi, tinggal siap pakai. Nah, anak-anak tidak seperti itu. Kita dalam kondisi seperti diingatkan kembali bahwa iya ya, ketika anak-anak harus belajar di rumah, orang tua sebagai guru di rumah, lah ini perannya harus seperti apa gitu ya. Dan penting banget ini, akhirnya kan kita bingung. Terus metode pembelajarannya seperti apa nih ketika anak harus belajar dari rumah? Fasilitasnya mungkin berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah sih alat peraga edukatifnya lengkap, kemudian gurunya juga mereka sudah belajar pedagogi, mereka sudah menguasai banget karena itu makanan mereka sehari-hari kan mengajarkan anak-anak. Tetapi yang saat ini orang tua bingung dan guru bingung, ini kemudian pendekatan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, memang pendekatannya akhirnya adalah parent-based learning, yaitu konsep pendidikan yang berfokus pada keterlibatan orang tua. Kalau selama ini orang tua memasrahkan semuanya ke guru, ke sekolah, akhirnya sekarang kita harus kembali bahwa konsep pendidikannya adalah berfokus pada keterlibatan orang tua. Nah, ini ada quote bagus dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, intinya adalah anak-anak itu dapat belajar di mana saja, bahkan di rumah pun itu dapat menjadi sekolah. Tempat mereka explore, mereka belajar life skill, mereka belajar tentang bagaimana menjalin relasi dengan orang tua, dan sebagainya. Kemudian, semua orang pun dapat menjadi guru, dapat menjadi pembelajar, bahkan anak sendiri pun dapat menjadi guru bagi kita sebagai orang tua. Kan seringkali kita belajar hal-hal yang nampaknya kecil, remeh, tetapi justru kita belajar dari anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ada hal penting, ada 4 hal penting, poin penting dari belajar dari rumah yang saat ini dilakukan oleh anak-anak kita. Yang pertama, bermain. Kedua, gunakan bahan yang ada di rumah. Ketiga, komunikasi atau interaksi. Dan yang terakhir, keempat adalah dokumentasi. Bapak Ibu, saya akan jelaskan satu persatu apa sih dari bermain ini. Kita perlu sadari, kita perlu ingat bahwa pekerjaan utama anak usia dini adalah bermain. Saya harus tekankan kata bermain ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika di sekolah itu, yang namanya anak usia dini ketika belajar adalah melalui bermain. Anak-anak usia dini ketika mau diajarkan calistung, itu pendekatannya juga melalui bermain. Karena pekerjaan mereka ya memang bermain. Gitu. Bapak Ibu, saya mau tanya, coba ingat-ingat deh dulu ketika masih kecil, masih usia 4-5 tahun, atau bahkan SD gitu. Ketika ditanya, apa sih hobimu? Kamu kesukaannya apa sih? Gitu. Ada nggak yang Bapak Ibu hobinya belajar gitu, ada nggak? Hobinya berhitung gitu ya. Hobinya pasti bapaknya pedagang gitu. Oh iya. Bantu. Akhirnya mau nggak mau jadi hobi ngitung gitu. Iya. Hampir mungkin semuanya ketika ditanya anak-anak, apa sih kesenanganmu? Mereka jawab, aku sukanya main-main. Aku sukanya main boneka, main mobil-mobilan, dan sebagainya. Intinya bermain. Jadi memang tugas utama mereka bermain. Gitu. Karena bermain pada anak usia dini itu merupakan proses belajar. Melalui bermain mereka belajar. Anak menemukan konsep saat mereka bermain. Katakanlah mereka main mobil-mobilan. Mereka mengatakan bahwa, wah ini mobilnya maju, mobilnya mundur, mobilnya akselerasi. Itu kan sebenarnya konsep yang mereka harus kuasai juga.
Atau misalnya ketika mereka membantu bapak ibu, membantu mama nih di rumah, atau membantu asisten yang sedang masak di dapur, kemudian mereka memotong-motong katakanlah bayam gitu ya, kemudian batangnya mereka lihat, wah yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek, itu konsep. Mereka sedang bermain, tetapi mereka akan mempelajari banyak hal di sana. Jadi meskipun anak ini ikut ibunya masak atau mungkin lagi bekerja di kebun, itu dihitung bermain ya berarti ya? Konsep mereka adalah bermain. Mereka akan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru ketika mereka berinteraksi, ketika mereka melakukan aktivitas bermain itu sendiri. Kemudian berpusat pada anak, artinya kita harus mengutamakan minat anak, yaitu minatnya dia bermain. Jangan mengharuskan anak, ayo kamu 1 jam ya, kamu harus di depan laptop nih. Nanti kalau enggak di absen sama gurunya nih, kemana kamu? Padahal anaknya sudah mau kabur-kabur kemana gitu. Jadi kita harus utamakan minat anak. Katakanlah ketika misalnya mau mengajari anak, ini kan seringkali orang tua tuh bingung dengan ngajari baca tulis hitung kan. Iya. Dia usia dini. Nanti dibilang katanya di PAUD nggak boleh ngajari calistung. Boleh sih, stimulasi harus diberikan, apalagi kalau anaknya sudah siap. Tetapi harus pendekatannya melalui bermain itu tadi. Menurut saya stimulasi diberikan sejak dini is okay, nggak masalah gitu ya. Tapi jangan sampai kita itu membebani anak dengan target, apalagi kurikulum di SD itu diturunkan jadi kurikulum di TK. Karena ya kadang memang ada gap ya. Jadi di TK katanya nggak boleh diajari calistung, tapi di SD nanti kelas 1 SD mau nggak mau anak harus siap. Oh, siap. Harus siap, sudah mampu membaca, sudah mampu menulis. Nah ini kan tantangan buat kita. Tapi nanti saya akan berikan beberapa cara untuk mengajari calistung yang fun buat anak-anak. Jadi anak-anak bahwa dia tidak, itu bukan sebuah beban buat dia, dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa yang lebih utama bukan anak hanya sekedar dia mampu membaca, tetapi apakah anak ini memiliki minat, apakah anak memiliki kesenangan dalam membaca. Dan kuncinya sebenarnya di modeling, di anak-anak ini meniru orang tua, meniru orang dewasa di sekitarnya. Apakah kita di rumah sebagai orang tua, kita juga gemar membaca? Coba ingat-ingat deh, dalam waktu 1 bulan ini sudah berapa buku yang Bapak Ibu baca? Atau hanya membaca status WA? Atau membaca, rame di grup gitu ya? Mereka nggak baca, Miss Ira, mereka drakor. Oh, drakor. Kayaknya panduan itu kok. Asik soalnya ya gitu. Ya jadi kita kembali lagi bahwa anak itu adalah dunianya mereka adalah dunia bermain. Jadi segala sesuatu dikaitkan dengan aktivitas bermain. Berikutnya yang kedua adalah gunakan bahan yang ada di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu jangan bingung, nggak usah repot-repot nanti, waduh, kan di rumah nggak seperti di sekolah. Di sekolah bahannya tuh banyak banget itu, mau ngajari motorik kasar, motorik, misalnya anak memanjat, anak lari, dan sebagainya. Kalau di sekolah kan fasilitasnya ada mainan outdoor, ada mainan indoor, nah di rumah gitu. Nggak masalah, yang penting sediakan tempat yang aman, yang luas, yang anak dapat tetap bergerak, berlari, berjalan dengan leluasa. Menurut saya gunakan apa saja yang fasilitas yang ada di rumah. Kemudian katakanlah mau anak diajari tentang klasifikasi, boleh kok pakai sendok garpu yang ada di rumah. Ya, ini misalnya ya pakai sendok yang dari stainless steel atau sendok yang dari plastik, kemudian anak diminta untuk mengklasifikasi mana yang plastik, mana yang stainless steel, atau sendok garpu dipisahkan lagi. Belajar menghitung boleh juga pakai sendok garpu atau pakai mangkok-mangkok yang ada di rumah. Ada berapa mangkok ya di sini? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5. Kalau misalnya mama ambil 2 mangkok, sekarang masih ada berapa mangkok yang tersisa di meja? Anaknya hitung. Oh, diambil mama 2 ya, di meja masih ada 1, 2, 3, masih ada 3. Itu ngajari konsep hitung juga loh. Jadi ketika mengajari calistung, tidak harus dengan lembar kerja. Tidak harus anaknya menulis di kertas yang bergaris-garis. Jadi sesuai dengan minat anak. Jadi harus sesuatu yang dekat dengan dunia anak juga. Kemudian berikutnya adalah stimulasi itu tidak hanya di aspek kognitifnya saja.
ketika anak nanti mau masuk ke SD, kesiapannya tidak hanya secara dia akademis aja, calistung aja, itu hanya sebagian kecil dari kebutuhan ketika nanti dia siap di SD. Tetapi juga berikan stimulasi secara holistik, artinya motorik kasarnya, bagaimana anak bertanggung jawab, kesiapan dia ketika nanti mau memasuki jenjang berikutnya di SD, kemudian motorik halusnya, seni, life skill, bahasa, banyak sekali aspek yang harus disiapkan untuk anak-anak kita. Jadi, ya itu seringkali kan orang tua menganggap, pokoknya ya itu, lebih menekankan di akademisnya aja. Padahal kita tahu bahwa semua anak itu cerdas dengan kecerdasannya mereka. Gitu. Mungkin di satu sisi ketika Bapak Ibu melihat, kok itu si A dia sudah mampu baca ya, dia itu kalau dibelikan mamanya buku itu dia langsung tertarik membaca tuh. Mungkin memang dia cerdas bahasa. Tetapi anak kita ketika misalnya dia memang sudah TKB nih, wah orang tuanya deg-degan. Wah apalagi belajar dari rumah, nggak pernah diberi PR, nggak pernah diajari gurunya secara khusus untuk menulis, nanti gimana di SD-nya. Tetapi kita melihat bahwa, oh ternyata anak kita itu kok dia punya kepedulian yang tinggi. Oh kok dia itu tertarik dengan alam ketika misalnya di rumah anak-anak beraktivitasnya di halaman di depan rumah, kemudian dia lihat ada bunga, dia tertarik, dia menyirami tanaman dan sebagainya. Mungkin dia cerdas naturalis. Jadi kecerdasan itu kan banyak sekali ya. Kita belajar tentang multiple intelligence itu bahwa tidak ada anak bodoh di dunia ini. Semua anak itu cerdas. Ya, orang tua kita juga harus pahami itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Ya, jadi ikuti alur pikir anak, bukan alur pikir orang tua. Seringkali kita memaksakan diri dengan bahasa-bahasa kita, dengan pendekatan kita sebagai orang tua. Ketika mendampingi anak-anak belajar dari rumah, ikutilah alur pikir anak. Kadang kita juga boleh loh floor time begitu, jadi luangkan waktu paling tidak pulang kerja, kita sudah mandi gitu ya, kemudian kita benar-benar main dengan anak, kita letakkan handphone kita matikan televisi, kita benar-benar ikuti anak, mainnya dia seperti apa. Saya senang hari ini yang mengikuti parenting tidak hanya mama-mama, saya lihat banyak juga papa-papa yang ikut, ada yang papa mamanya juga, tadi saya lihat juga ada anaknya yang ikut-ikut kelihatannya nongol begitu. Iya. Nah ini justru saya pikir penting untuk kita menjalin bonding antara anak dengan orang tua. Ketika kita memiliki banyak waktu dengan anak, kita bermain dengan anak, mungkin pernah nggak misalnya main, oh kita mau main kuda-kudaan nih, kita mau naik kuda, yang jadi kudanya siapa biasanya? Naik di punggungnya, naik di punggung papa gitu ya. Wah itu seru tuh. Dan itu akan terkenang sampai anak nanti dewasa. Itu akan sebuah memori yang indah buat anak-anak ketika mereka, aku dulu itu jadi pengukir sejarah loh generasi sekarang. Aku dulu ketika harus belajar dari rumah itu seru loh. Ternyata papaku itu asik loh ketika diajak main. Mereka akan terkenang dengan itu semua. Ya. Tapi bukan berarti dia berteman sama kuda kan nanti kalau udah gede kan? Mereka punya peternakan kuda, wah. Iya. Ya. Kemudian komunikasi mengalir sejalan dengan minat anak. Jadi jangan orang tua terus merasa kadang bingung, waduh gimana ya cara mendampingi anak, anak sendiri bingung gitu. Itu kan naluri kita sebagai orang tua itu pasti ya ikuti aja, ngalir aja komunikasinya dengan anak-anak. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, Bapak Ibu, silahkan aktivitas anak-anak belajar dari rumah ini didokumentasikan, direkam saat anak-anak sedang bermain. Ya, kemudian merekamnya atau memfotonya biasanya kan saya nggak tahu kalau di Santa Maria apakah ada grup orang tua dan guru yang kemudian mengirimkan video atau foto gitu ya ke gurunya. Saya pikir pasti iya lah ya. Gitu. Dan dokumentasi ini dilakukan secara alami aja, candid saat anak sedang asik bermain. Cuma misalnya anaknya lagi asik bermain, terus mamanya, lihat sini, lihat kamera, mama mau foto dulu. Nggak seru mah, udah di-cut gitu ya. Itu ibarat kita lagi nonton drakor loh, mah, terus tiba-tiba, mama buatin susu, gitu. Aduh kan kita lagi seru-serunya, tiba-tiba mama gitu ya. Akhirnya kita harus berhenti nih nonton drakornya. Mamanya merekam kok, Miss Ira. Oh gitu ya? Merekam dirinya sendiri maksudnya. Terus sampai
Gitu ya. Kemudian berbagai ragam aktivitas ini dapat dijadikan portofolio anak. Nah, Bapak Ibu, saya seringkali ingatkan, boleh misalnya kita kan ngerekam pakai handphone, kemudian simpan supaya nggak menemuin memori kan, pindah ke laptop. Kalau perlu, Bapak Ibu mungkin dapat, sekarang lebih kreatif nih, di sekolah saya pun saya lihat orang tua tuh keren-keren loh. Mereka bikin video gitu ya, ngedit video, foto gitu ya. Kemudian nanti mereka posting di medsos. Mereka ada yang bahkan membuat channel YouTube akhirnya yang berisi tentang ide-ide kreatif untuk mendampingi anak belajar di rumah. Wah, ternyata dalam kondisi yang sedang pandemi ini ternyata muncul juga ide-ide kreatif. Itu kan otak kita itu memang dianugerahi Tuhan untuk mampu berpikir kreatif kan dalam kondisi tertekan, bukan kita mengeluh, tetapi akhirnya muncul tuh ide-ide kreatifnya. Tetapi barangkali kalau Bapak Ibu merasa bahwa wah itu kan privacy, saya nggak ingin kehidupan pribadi anak saya itu diekspos keluar, ya nggak apa-apa, di private aja. Tetapi itu tidak akan hilang dan nanti dapat kita lihat lagi. Kita lihat perkembangan anak. Wah, dulu ternyata ketika anak saya masih toddler di Santa Maria nih, wah dia kalau ngomong masih cedal gitu, tapi sekarang wah dia sudah jadi pembicara misalnya ketika mereka sudah dewasa. Kalau Risa dulu alumni Santa Maria juga? Pernah masuk SMP. Oh, tadi saya cari-cari fotonya itu. Tadi kan ada... Beda jauh lah. Saya cari mana fotonya gitu. Sekarang udah berbeda. Iya, dulu kan masih SMP. Iya. Gitu. Jadi Bapak Ibu dapat simpan, dokumentasikan, kemudian simpan di medsos, tetapi kalau memang tidak ingin nanti orang mengetahui ya di private saja. Nah, penting adalah kirimkan dokumentasi itu ke guru, ya, agar mendapat umpan balik sebagai kelanjutan kegiatan bermain anak selanjutnya. Nah, guru-guru juga begitu, kadang dikirimin orang tua di WA gitu ya, terus handphonenya nge-hang karena penuh memorinya. Apalagi saya juga begitu karena saya masuk ke semua grup kelas itu. Jadi kadang handphone juga begitu. Nah, akhirnya ya saya pakai aja hard disk eksternal itu khusus untuk menyimpan foto-foto maupun video dari anak-anak murid-murid saya begitu. Jadi itu juga dapat dilakukan karena kan guru itu ketika menyiapkan kurikulum untuk anak-anak, ketika guru memberikan ide-ide pembelajaran seperti apa yang dapat dilakukan anak di rumah, nah itu kan guru sudah punya tujuan, punya goal. Ini tujuannya apa ya? Anak-anak diberikan apa ya? Katakanlah mereka akan belajar juga kan dari tanda tingkat pencapaian perkembangan anak. Kalau dari kementerian kan mengeluarkan itu juga, jadi sudah ada itu panduannya. Usia 0 sampai 6 bulan, mereka harus mampu apa, 6 bulan sampai 1 tahun mereka sudah punya kemampuan seperti apa, kemudian sampai nanti di usia 6 tahun, dari aspek nilai agama, moralnya seperti apa, motorik kasar, motorik halus, seni, bahasa, kognitif, itu ada semua, Rizal. Jadi orang tua pun mungkin nanti dapat juga mencari googling kan, ada tanda tingkat pencapaian perkembangan anak. Ya. Nah, oke, ini jadi ada beberapa foto dan video yang dapat Bapak Ibu lihat. Ini kegiatan belajar melalui bermain di rumah. Misalnya anak itu kan tertarik dengan sesuatu yang dekat dengan dirinya, namanya dia merasa tertarik dengan, oh namaku, ini contoh fotonya ini murid saya namanya Darendra. Jadi dia hobinya main Lego. Kemudian oleh orang tuanya, yuk kita dari Lego ini nggak hanya sekedar disusun bikin robot atau apa, tetapi tulis namamu pakai mainan kesayanganmu. Jadi gunakan mainan yang ada di rumah, gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Kemudian ada juga nih yang dia ya kan mainan boneka-boneka kecil, miniatur kecil, dibuat tulis angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi itu dapat dilakukan juga di rumah. Ya, ini video anak-anak ketika dia bermain untuk melatih motorik kasar. Ya. Saya jalan lagi, mau lagi, lanjut lagi. Ya, boleh pakai selotip,
warna-warni atau pakai isolasi ya, kemudian pakai ini kan pakai kertas, nanti setelah itu dipakai untuk ragam aktivitas, misalnya membuat kolase dan sebagainya, anak belajar menggunting, ini juga ya. Kemudian ini, kita juga perlu melatih motorik halus anak, stimulasi kognitif itu juga dapat diberikan juga. Ini contoh murid saya, dia Down syndrome, tetapi orang tuanya ini luar biasa sekali dalam mendampingi. Jadi melatih motorik halusnya dengan misalnya dia menjemput biji-bijian, sortir biji-bijian, kemudian setelah itu menulis angka atau menulis namanya, dihias dengan biji-bijian yang sudah disiapkan. Anak main lem, main play-doh, itu juga dapat melatih motorik halus. Main pasir, atau mungkin di taman, di depan rumah ada tanah yang dapat digunakan, itu juga boleh juga ya. Kemudian ini, merangsang untuk kreativitas anak. Ya, yang gambar sebelah kiri ini gantungan baju yang sudah tidak terpakai, kemudian dihias ya. Ada yang dia belajar tentang malam dan siang, gelap terang, mereka bikin mainan sendiri dari kertas, digambar pakai kapas gitu ya. Kemudian ada juga yang dari barang-barang bekas yang di sebelah kanan ini, dia barang-barang bekas dibentuk menjadi tank. Nah, ini anak-anak itu dia penuh dengan dunia imajinasi. Nah, Bapak Ibu, yang kita juga penting ajarkan ke anak-anak adalah life skill. Ya, apalagi di rumah kondisi saat ini, anak belajar konseptual yang dia memang real itu dihadapi sehari-hari. Ya, misalnya anak yang tadinya nggak doyan makan sayur, kemudian dia lihat, aku mau bikin sesuatu nih, menyiapin makanan dengan sayur-sayur yang ada, dia menghias seperti ini. Ada yang mereka belajar cuci piring. Mereka belajar cuci piring ya. Kemudian mereka dilatih juga untuk membantu orang tuanya membersihkan rumah, merapikan mainan, melipat baju. Bahkan ada juga yang dilatih untuk menyapu lantai gitu ya. Menurut saya sejak dini itu perlu diajarkan juga buat anak-anak, keterampilan hidup. Itu tadi, Ustaz, Bapak Ibu, beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua ketika mereka mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Jadi sebenarnya apa aja dapat yang menjadi tempat bermain anak-anak ya, Miss Ira ya? Iya, di mana saja dan apa saja buat anak-anak itu dapat menjadi sesuatu yang menarik. Katakanlah seperti ini misalnya pulpen ya. Buat kita bukan sekedar pulpen untuk menulis, tapi buat anak-anak itu kan kaya dengan imajinasi. Mungkin dia kan membayangkan, wah pesawat terbang, meluncur, kayak gitu. Atau mungkin dia ya menjadi sesuatu yang berbeda di mata anak-anak kita. Gitu. Jadi sebagai orang tua, ya kita harus ikuti alurnya anak, ikuti dunia mereka. Oke, nah ini mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari chat ya, Bapak Ibu silakan karena sudah berlalu setengah jam, silakan minum dulu ya. Nanti daripada sakit pinggang ya. Nah, pada saat Anda minum saya mau bertanya sama Miss Ira. Miss Ira, kamu punya sekolah kan sekolah talenta, sekolah inklusi yang jelas-jelas campuran antara anak-anak normal dengan ABK. Nah, di masa PSBB gini atau PJJ, bagaimana berhadapan dengan anak-anak dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus di dalam memberikan pembelajaran kepada mereka? Itu kan jauh lebih sulit daripada anak normal. Ya, benar banget. Jadi kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti yang tadi saya contohkan ya, ada satu foto anak tadi yang dia Down syndrome. Ya. Tetapi yaitu kita yang pertama adalah kita komunikasi dengan orang tua. Kira-kira apa sih yang menjadi minat anak? Karena sesuatu yang dimulai dari apa yang menjadi kesenangan anak-anak. Minat anak itu pasti akan lebih menarik. Pendekatannya kita sebagai orang tua akan jauh lebih mudah. Guru pun ketika misalnya mereka home visit ke rumah, itu pun juga akan menjadi lebih mudah ketika kita tahu minat anak itu apa. Kemudian apa yang menjadi kekuatan anak tersebut dan apa yang menjadi kelemahan mereka. Itu kita sebagai orang tua kan kita lebih mengenali anak kita kan. Jadi sebenarnya kita tahu, katakanlah, oke, dia misalnya ketika motorik halusnya masih lemah, mungkin tidak ujuk-ujuk kita kasih pensil mereka suruh menulis, enggak, tetapi kita dapat stimulasi hal yang lain. Katakanlah main play-doh atau tepung. Ya, tepung diberi air, anak main namanya ublek kalau di anak-anak TK. Dapat juga dilatih, misalnya melatih untuk visual motorik anak. Anak menuang air dari
misalnya botol ke gelas misalnya ya, atau misalnya dari botol ke botol, itu juga dapat dilakukan. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu apa yang menjadi minat anak, kemudian yang kedua kita harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan anak tersebut dan apa yang menjadi kelemahan anak-anak kita. Supaya apa? Kita mengetahui kira-kira stimulasi yang tepat yang seperti apa yang harus kita berikan buat anak-anak. Nah, tadi di awal pembicaraan kan disebut tuh, bahwa sebenarnya keadaan yang normal adalah sekarang. Yang kemarin-kemarin nggak normal, betul ya? Bahwa banyak orang tua yang bekerja, makan tidak cuci tangan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya justru masa normal ini sekarang. Nah, kalau kita mundur sedikit, bahwa kemarin-kemarin tidak normal, bahwa orang tua sibuk bekerja, bagaimana mungkin orang tua tahu anaknya berminat apa? Jadi bagaimana dong cara mengatasinya? Hari ini orang tua banyak yang stres, kenapa? Karena mereka sadar mereka tidak mengenal anaknya. Betul nggak? Iya. Karena sejauh ini, selama ini, di zaman masa abnormal, mereka serahkan anak-anak pada suster, babysitter, pembantu, bahkan sekolah yang seperti tadi Miss Ira katakan. Nah, sekarang dipaksa untuk normal. Langkah apa dong yang harus dilakukan orang tua untuk mengenal anaknya? Nah, pertama adalah komunikasi. Orang tua dapat bertanya kepada guru yang selama ini berinteraksi dengan anak ya, kemarin kan sebelum pandemi ini. Jadi guru mungkin tahu bahwa ternyata ya anak ini memang kayaknya pendiam, tetapi dia punya suara yang bagus loh, mungkin itu dapat dikembangkan, nyanyi gitu ya. Jadi boleh berkomunikasi dengan gurunya. Nah, ini sebenarnya memang kayak kita tuh diingetin lagi ya Bapak Ibu, bahwa memang tugas utama dan terutama kita dalam mendidik itu adalah kita nih loh sebagai orang tua. Dan itu SK-nya, surat tugasnya itu bukan dari kepala sekolah ya. SK-nya itu bukan dari kepala sekolah Santa Maria. Bapak, ini SK dari kami nih, atau dari yayasan. Itu SK-nya dari Tuhan sendiri gitu loh. Langsung ya. Langsung gitu ya. Kita tuh istimewa. SK-nya nggak ada waktunya lagi. Nggak ada waktunya, nggak ada pensiun, nggak ada cuti seharusnya. Nah, itu dia. Nggak dapat kan kita misalnya gini, Tuhan, saya mau cuti sebagai mama, boleh dong, saya 1 hari benar-benar me time, saya nggak pikir hari ini mau masak apa buat anak-anak, kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Ya, jadi ini kita seperti diingatkan kembali bahwa tugas kita sebagai orang tua mendidik itu adalah tanggung jawabnya kita. Guru itu sebenarnya sebagai mitra. Saya kadang sering prihatin juga gitu loh, kok misalnya saya tanya, Ibu, kira-kira menurut Ibu, anak Ibu ini punya potensi apa yang dapat dikembangkan? Kira-kira di rumah ini aktivitas apa yang dapat diberikan? Kemudian biasanya tuh mereka mainnya apa sih ketika di rumah? Langsung ibunya tengok Mbak Susnya. Sus, biasanya ini mainnya apa ya di rumah? Tanya Ibu ya. Malah tanya sama pengasuhnya gitu. Waduh, prihatin banget. Care pendidikan namanya. Iya, justru ini kan kita kayak, ya itu tadi, kita kembali ke hidup yang normal, kita menjalani peran yang seharusnya dalam kondisi seperti ini. Oke, Miss Ira, kita sekarang masuk menuju Miss Agnes. Miss Agnes, nah, coba dibuka. Ya, nah, Pak. apakah sudah ada pertanyaan di chat? Oh, sudah nih Pak. Oke, seru-seru nih. Baru beberapa sih Pak, belum semuanya. Tapi boleh dibacakan biar Miss Ira bisa jawab nih. Oke, untuk dari kelas Leon, dari anak didik yang bernama Leon dari kelas TKA Lovely menanyakan, bagaimana nih Bu untuk social skill yang dilakukan pada saat PJJ? Karena anak saya kognitif skill-nya cukup baik, hanya social skill dan kepercayaan dirinya kurang di depan orang banyak. Jadi selama pembelajaran jarak jauh ini, bagaimana cara orang tua ataupun kami guru-guru di sekolah untuk meningkatkan social skill pada anak-anak gitu. Oke. Silakan Miss Ira dijawab. Ya, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena memang akhirnya dengan kita harus menjaga jarak fisik, menjaga jarak sosial, membuat anak-anak itu kadang orang tua juga bingung terus cara melatih sosial skill-nya seperti apa. Apalagi buat Leon ya, Leon yang mungkin selama ini cenderungnya dia pemalu atau mungkin dia ya secara kognitif oke, tapi ketika berhadapan dengan orang lain seringkali dia
misalnya suaranya jadi lebih kecil karena malu. Nah, yang pertama adalah bahwa justru saat ini gunakan teknologi. Anak perlu dikenalkan dengan fasilitas teknologi. Mereka tetap dapat berinteraksi dengan teman-temannya, dengan guru, misalnya dengan video call. Berdua aja dengan gurunya, dilatih hal menyapa, misalnya, atau dengan teman dekatnya, yang sebelumnya mereka di kelas itu dekatnya dengan siapa ya. Mungkin mamanya dapat menghubungi dulu nih dengan mama lainnya bahwa, anakku pengen telepon loh, pengen ngobrol, biar mereka ngobrol ya, akhirnya dihubungkan. Gitu. Jadi anak diajarkan dengan teknologi, kemudian kita harus manfaatkan itu dengan video call, bahkan ketika misalnya kelas online, itu juga guru dapat menyapa semua anak, apalagi buat anak-anak yang mungkin selama ini mereka cenderung pendiam, disapa lebih banyak lagi, begitu ya. Jadi tetap mereka dapat dilatih untuk social skill. Kemudian ketika misalnya anak-anak mengetahui beberapa berita di media tentang misalnya dari apa namanya kondisi COVID ini, misalnya banyak orang yang misalnya di PHK. Nah, itu kita dapat latih juga misalnya anak-anak, kalau menurut kamu kalau misalnya ada orang tua yang akhirnya tidak bekerja lagi, menurut kamu gimana? Mungkin dia akan mengatakan bahwa kalau nggak kerja nanti nggak punya duit gitu. Kalau nggak punya duit, terus kira-kira apa yang terjadi dengan anaknya ya? Jadi buat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang tidak hanya anak menjawabnya dengan iya, tidak, bukan. Ya, nggak seperti itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang melatih anak untuk mampu berpikir kritis juga. Apalagi kalau tadi dikatakan bahwa Leon, dia secara kognitif, bagus. Bagus. Nggak apa-apa, anak mulai diajak untuk berdiskusi, supaya dia juga tumbuh empati, tumbuh kepedulian dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu cara yang pertama tadi, mamanya nelpon teman teman Leon ya, lewat mamanya ya. Itu pernah terjadi kok. Dia nelpon temannya, tapi yang ngobrol malah ibu-ibunya. Anaknya terabaikan. Drakornya sudah seri berapa gitu. Berarti Bu Ira paling tidak untuk biar anak-anaknya terbangun kepercayaan diri, kami para guru juga baik juga kali ya kalau misalkan untuk beberapa anak yang memang masih kurang pede di kelas atau dengan cara PJJ seperti ini, kami melakukan video call tadi yang kata Bu Ira sampaikan, kami membangun kayak meskipun kami nggak ketemu langsung, tapi paling tidak kami selalu berinteraksi agar terbangunlah gitu kepercayaan dirinya. Begitu, Bu? Iya, benar banget. Jadi jangan sampai nanti ketika kita kan nggak tahu nih kondisi ini akan berlangsung sampai kapan. Katakanlah kalau sampai akhir tahun dan kita ketemu dengan anak-anak kita itu di Januari 2021, jangan sampai nanti ketika masuk itu muridnya lupa, ini siapa ya? Aduh, iya. Nah, ya mungkin jarang menyapa murid-murid itu. Jadi ya apalagi kalau misalnya sekarang pembelajaran online, saya pikir misalnya seminggu 3 kali sudah cukup untuk anak-anak. Akhirnya dia tidak lupa dengan teman-temannya, dia tidak lupa dengan gurunya, dan dia ada rasa rindu untuk datang ke sekolah gitu. Dan dapat juga misalnya begini, Sekolah Santa Maria ini membuat link YouTube sendiri. Kemudian isinya adalah guru-guru itu tidak hanya mengajarkan online class aja, tetapi membuat video-video pembelajaran, kemudian masukkan ke YouTube, dan ketika pembelajaran pun anak-anak atau orang tua diminta untuk membuka channel YouTube itu sendiri. Nah, itu kan menarik. Siapa tahu nanti semakin banyak yang subscribe gitu ya. Kemudian dan yang mendaftar ke Santa Maria ya. Ada dia promosi juga untuk Santa Maria bahwa ternyata kita dalam kondisi seperti ini ya kita memang harus hidup untuk kreatif. Mau nggak mau kita ya harus berbenah, kita harus belajar karena ya kita mau berubah atau kita akan punah gitu kan. Kita harus ikuti zaman. Gitu. Nah, itu sesuai nih dengan pertanyaan dari mamanya Stephen kali ya. Bagaimana cara menjawab jika anak-anak bertanya atau komplain bahwa sekolah online itu bukan sekolah? Dia sebutnya sebagai meeting. Anak selalu berpikir sekolah itu ya pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya. Jadi kalau di rumah itu bukan sekolah. Nah, bagaimana tuh, Miss Ira menjawabnya? Ya, sebenarnya kan anak itu dapat belajar di mana saja. Tidak hanya di sekolah, mereka juga dapat di rumah, bahkan di lingkungan manapun mereka dapat belajar gitu. Nah, memang akhirnya konsep bahwa
ini nggak di sekolah, ini di rumah. Akhirnya ketika disuruh mengerjakan tugas dari guru, oh nggak mau, aku maunya kalau kerjakan ini maunya di sekolah gitu. Nah ini memang perlu pendekatan khusus buat anak tersebut, dan kita harus ingatkan bahwa kondisi saat ini memang belum memungkinkan untuk kita masuk sekolah. Tetapi sekolahnya kita sekarang lewat online dulu ya, jadi ketemu guru, ketemu teman-temannya virtual dulu gitu. Nah terus diajarkan, kamu tetap harus jaga kesehatan, kamu harus berdoa supaya kondisi ini berlalu, gitu. Jadi itu tadi yang namanya pembelajaran kontekstual itu memang real saat ini anak-anak yang sedang dihadapi itu seperti ini. Mereka akan belajar banyak dari kondisi ini gitu. Dan memang kan kita sebagai orang tua dan guru harus mengenalkan teknologi pada anak. Kita menyiapkan anak-anak generasi untuk masa yang akan datang. 5 tahun kemarin aja kita nggak nyangka kan kalau misalnya akhirnya anak itu harus belajar dengan metode yang seperti ini gitu. Lah apalagi nanti ketika anak sudah mulai memasuki remaja, dewasa, mereka akan menghadapi situasi perubahan yang demikian cepat, dan kita harus siapkan itu semua. Dan penting akhirnya kita menyadari bahwa kemajuan teknologi tidak dapat menggantikan peran manusia. Guru itu tidak dapat tergantikan. Ya, kehadiran guru. Anak pasti akan rindu bahwa ya sentuhan guru, sapaan guru secara langsung itu sangat dirindukan anak-anak kita. Itulah sisi human-nya kita, sisi manusia kita, bahwa meskipun ada robot, ada teknologi, kita boleh berkomunikasi misalnya kayak gini ya lewat Zoom dan sebagainya, tetapi kehadiran kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia itu tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Iya, betul. Karena kalau di online kita cuma bisa ngelus TV-nya, kameranya. Iya. Ini, aduh rasanya kasar, halusnya nggak kerasa. Oke, bagaimana Bu Agnes, masih ada pertanyaan lain? Nah, coba kita lihat. Dari Kimi ya, ada dari Kimi. Ada pertanyaan lagi, Pak Rizal? Ya, silakan. Apakah ada saran untuk pengelolaan emosi orang tua ketika PJJ, di mana ibu juga bekerja dari rumah dan terlibat dengan proses PJJ 2 orang anak? Karena selama ini orang tua diharapkan menjadi guru dan support system untuk anak-anaknya. Sedangkan kadang mereka juga burn out juga. Terima kasih. Ini orang tuanya jujur sekali ya. Jadi Miss Ira yang ditanyakan bagaimana mengelola emosi para ibu-ibu ya, yang nonton drakornya diganggu terus. Ya, benar banget. Jadi memang itulah tantangan yang saat ini dihadapi oleh orang tua. Ketika misalnya orang tua harus bekerja, atau misalnya bekerjanya dari rumah nih, tetapi mereka ada tugas-tugas domestik di rumah yang mereka tinggalkan gitu ya. Belum lagi nanti anaknya teriak, "Mama, ini deadline ini, hari ini jam 10." Ya. Jadi yang pertama adalah kita sebagai orang tua juga harus tenang dulu, kita harus berdamai dengan diri kita harus berdamai dengan situasi yang ada saat ini gitu. Nah, ada juga istilah namanya cabin fever. Ya, jadi situasi di mana orang merasa stres, merasa tertekan karena ya aktivitasnya dibatasi di situasi yang ya seperti ini ya, harus di dalam ruang, harus nggak boleh misalnya harus di rumah saja, atau keluarnya ya memang hanya untuk hal-hal yang sangat penting aja gitu. Itu membuat orang akhirnya dia tertekan, apalagi kalau selama ini mereka banyak melakukan aktivitas di luar rumah begitu. Nah, itu orang tua juga ada beberapa cara sih yang dapat dilakukan. Misalnya nih, mereka tetap boleh misalnya karena tidak boleh keluar rumah, paling nggak kalau nggak keluar pagar rumah deh. Misalnya buka pintu, buka jendela, menghirup udara segar, kemudian sambil berkebun, mereka duduk di teras, ngobrol misalnya dengan suami gitu ya, ngobrol sambil minum kopi, jadi nikmati aja gitu. Jadi harus berdamai dengan situasi yang ada saat ini. Kemudian dengan olahraga, itu juga dapat membuat orang lebih happy, orang lebih, ya paling tidak kan oksigen yang masuk dalam tubuhnya akan jauh lebih tersuplai dengan baik gitu ya ketika berolahraga. Kemudian perlu juga untuk kita tuh sebenarnya kita sebagai makhluk sosial tetap butuh loh untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, boleh mama-mama misalnya telepon dengan siapa, misalnya cerita, wah hari ini masak apa ya, hal sederhana aja yang membuat kita itu sedikit melupakan kondisi, wah aku harus ngajari anakku seperti macam ini. Pelepasan gitu ya. Iya,
katarsis. Ya. Jadi menurut saya juga itu penting sih dilakukan oleh orang tua supaya orang tua pun ketika mendampingi anak-anak jangan sampai kita menjadi beban. Ya. Nah, tadi saya juga sudah ingatkan juga bahwa jangan sampai kita akhirnya anak itu dibebani dengan target baik dari orang tua maupun dari guru. Jadi kadang penting kok kita itu istilahnya benar-benar ikuti apa sih yang menjadi minatnya anak, apa yang menjadi kemauan anak, sehingga orang tua pun juga nggak merasa dikejar-kejar juga, kerjaan sudah numpuk misalnya work from home, kemudian ditambah lagi tugas-tugas sekolah anaknya harus mendampingi, nah itu kan seringkali orang tua juga merasa wah terbeban juga. Jadi lupakan target dulu, tetapi kita harus happy dengan diri kita sendiri dulu, kita happy dengan kondisi saat ini, jadi ketika mendampingi anak pun kita akan jauh lebih relax, kita nggak merasa dikejar-kejar. Begitu. Oke. Ya, silakan. Yang lain, Miss, ada pertanyaan lain? Ini tadi ada juga yang dari Kimi ya. Pertanyaannya boleh saya bacakan ya, Miss? Ya, silakan. Oke, anak kami kalau di rumah sangat aktif, ramai, dan kreatif. Tetapi pada saat belajar di sekolah atau kelas online seperti sekarang, anak kami cenderung pasif. Suaranya kecil, harus diingatkan terus untuk bicara dengan suara yang lebih keras. Nah, seringkali anak-anak itu kan proses adaptasinya berbeda-beda. Ada anak yang mudah sekali dia ketika bertemu dengan orang baru, di situasi lingkungan yang baru, dia akan mudah untuk beradaptasi. Tetapi ada juga anak-anak yang dia butuh proses, butuh waktu yang lebih lama dibanding anak lainnya. Yang dapat dilakukan ibu atau bapak di rumah adalah, atau guru di sekolah ketika menemui anak-anak yang kayaknya di rumah dia aktif, dia mau melakukan ini itu, tetapi ketika bertemu dengan orang lain dia suaranya pelan, atau bahkan misalnya di sekolah diem aja disuruh nyanyi juga nggak mau, padahal kalau di rumah di kamar di depan kaca nyanyi nari-nari sambil ikuti gaya gurunya di kelas gitu kan. Nah, ada juga anak seperti itu. Yang pertama adalah penting untuk kita membuat rasa nyaman buat anak. Ya, ketika anak merasa nyaman dia pasti akan lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika dia sulit untuk beradaptasi, kemampuan adaptasinya lebih lama, kemudian dia tidak nyaman dengan situasi yang ada, itu membuat anak menjadi cenderung akhirnya bersuara lebih pelan, atau dia menjadi tidak pede ketika berada di kelas, baik saat online maupun offline. Jadi buat rasa nyaman buat anak-anak kita. Gitu sih. Oke, ayo Miss, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mami Nadia. Miss Christine, silakan. Iya, ada pertanyaan dari Mami Nathan. Berapa lama sebaiknya anak usia 5-7 tahun belajar dalam satu hari? Durasi belajar online sekolah sudah 1 jam. Kemudian ada tugas mandiri. Apakah setelah itu ada tambahan jadwal belajar lagi? Bagaimana sebaiknya merespon keluhan anak yang mengeluh bosan di rumah? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, silakan Miss Ira. Ya, ini pertanyaan luar biasa nih Pak Rizal. Jadi ini banyak dialami oleh orang tua ketika mendampingi anak belajar di rumah, terutama untuk anak usia dini. Memang rentang usia konsentrasi anak itu kan memang masih terbatas. Belum dapat konsentrasi dalam waktu yang lama. Nah, saya pikir dengan belajar online 1 hari 1 jam itu buat anak sudah cukup. Dan mungkin nanti guru dapat memvariasi belajarnya itu nggak melulu anak harus duduk tenang menghadap layar. Yeah. Misalnya dapat diajak bernyanyi, atau mungkin yuk kita sekarang berdiri, bergerak, atau beri kesempatan anak-anak itu untuk minum, itu juga nggak apa-apa. Kalau kita kemarin juga sempat ya di Sanggar Prativi juga dibahas juga yang tentang neuroscience itu, bahwa otak manusia itu butuh untuk oksigen dan itu didapat juga dari air minum gitu. Air minum, betul. Ya, jadi untuk ibu-ibu atau papa-papa yang mendampingi di rumah maupun guru ketika nanti di kelas, itu ketika ada anak misalnya dia Miss haus, kita harus izinkan anak itu untuk minum. Bahkan biasanya kalau di sekolah kami pun
bekal minum air putih itu juga tersedia di kelas. Artinya anak-anak boleh mengakses minum itu kapan aja, karena itu dibutuhkan loh. Ya. Bagaimana anak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama kalau dia suplai oksigennya sendiri juga kurang gitu. Jadi saya pikir durasi 1 jam kelas online itu sudah cukup buat Sudah anak-anak cukup ya. 5-7 tahun. Karena yang selebihnya mereka yang bermain sendiri gitu ya. itu betul banget Kak Rizal. Jadi justru anak-anak itu lebih diberi kebebasan untuk dia melakukan aktivitas motorik kasar, dia bergerak, sekali lagi bermain. Dunianya anak itu adalah dunia bermain. Dia penuh dengan imajinasi dan ya itu tadi bermain. Pekerjaan utama mereka memang bermain. Jadi belajar pun juga pendekatannya melalui bermain. Mungkin Bapak Ibu ketika misalnya anak-anak sudah belajar online 1 jam, ya, kemudian ada tugas yang diberikan oleh guru. Nah, mungkin kita ngomongnya bukan, ayo kita kerjakan tugas, atau ayo kita belajar lagi. Wah, itu anak dengan kata belajar aja mungkin sudah, telinganya udah, aduh, geli gitu ya. Nah, kita dapat lakukan, yuk kita main apa gitu. Jadi, kita lihat dulu, kira-kira jadi guru itu memberi tugasnya apa. Kemudian katakanlah, oh, saya nggak tahu, kalau di Santa Maria tugas yang diberikan ke anak-anak biasanya apa ini, Miss? Lewat apa, Miss Agnes? Biasanya kalau tugas? Kalau tugas biasanya berupa apa, Miss Agnes, untuk diberikan ke anak-anak usia 5-7 tahun? Atau KB ya, KB dan TK ya? Ya, KB dan TK. Nah, mungkin misalnya tugasnya menggunting, melipat, atau misalnya mewarna gitu. Ya, kita pakai bahasa yang tidak harus, ayo kita selesaikan tugas gitu. Anak kan kadang merasa, wah, terbeban, tetapi yuk kita main-main yuk. Nah, kita bikin apa ya gitu ya. Kira-kira yang tadi Miss Agnes berikan, kita disuruh ngapain ya gitu. Jadi ada keterlibatan orang tua di sana. Jadi anak nggak merasa kamu yuk harus selesaikan ini mewarna nih. Nggak hanya begitu saja, tetapi yuk kita bermain gitu. Jadi kata yuk kita bermain buat anak itu sudah memancing ketertarikan, bukan harus terbeban dengan tugas. Kemudian nih gimana nih cara merespon keluhan anak yang mengeluh bosan di rumah. Nah, ini mesti orang tua mesti kudu kreatif nih. Kita harus kembali lagi bahwa pendekatannya bermain dan sesuaikan dengan minatnya anak. Katakanlah anak kok tertarik nonton, kok ini daripada nonton YouTube terus ya. Kemudian ya kita lihat yang ditonton ini kira-kira apa ya. Terus wah ternyata anak kok lagi asik nih nonton YouTube, kalau enggak lihat TikTok cara membuat dalgona coffee misalnya. Boleh dong dipraktekkan, tidak hanya sekedar menonton tayangan tersebut, tetapi dapat dipraktekkan juga oleh anak-anak. Jadi anak-anak berikan aktivitas yang tidak melulu di depan layar, tidak melulu di depan gadget, tetapi aktivitas dapat motorik, ya misalnya kayak tadi anak bermain lompat-lompat, main lompat-lompat, kemudian kita juga dapat mengajak anak misalnya, nari dan sebagainya. Jadi sesuatu yang aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan di rumah bersama anak. Jadi kembali lagi catatannya adalah sesuaikan dengan minat anak dan melalui bermain. Oke, ya. Bagaimana di ruang sebelah? Bisa bertanya, Miss Agnes? Ya, ini ada dari orang tua Love. Panggilannya Love ya, dari Mama Love. Mungkin ini ditujukan kepada Santa Maria. Mungkin bisa bantuannya Miss Susan atau Miss Sinta menjawab. Apakah Santa Maria dapat memberikan panduan selama sebulan sekali untuk dapat dibaca orang tua mengenai target apa yang harus dicapai, ide aktivitas apa yang harus dilakukan, lembar kerja yang dapat di-print sehingga dapat dilakukan di rumah? Terima kasih. Oke, Bisa mungkin sebelum Suster menjawab, kira-kira nih menurut pendapat Miss Ira sendiri, apakah permintaan ini yang ditujukan pada sekolah itu bagaimana? Ya, memang kalau di sekolah kurikulum itu dalam menyusun kurikulum kan kita pakai ini ya Permendiknas nomor 2013 ya, kurikulum 2013. Itu kan sudah ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Biasanya guru-guru akan memakai itu sebagai acuan. Nah, katakanlah boleh seminggu sekali atau sebulan sekali, atau mungkin dapat menjadi panduan awal. Jadi dalam 1 tahun ini kira-kira goal apa yang akan diberikan ke anak-anak. Kemudian nanti di breakdown lagi program semester, ya itu dapat dilakukan. Terus nanti
sampai kalau biasa offline sih ada yang namanya RPPH kan, yang harian. Tetapi kalau sekarang untuk membantu orang tua di rumah, boleh itu diberikan seminggu atau sebulan, diberikan ke orang tua sebagai acuan orang tua, karena orang tua seringkali kan bingung kira-kira apa ya. Kemudian saran yang saya dapat lakukan, usahakan anak itu tidak melulu dengan lembar kerja. Tetapi yang dibutuhkan anak itu kan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan dia mampu berkreasi, dia mampu problem solving. Nah, kalau hanya sekedar, mohon maaf, kalau hanya sekedar lembar kerja, itu belum menstimulasi banyak sebenarnya. Tetapi dapat juga dikenalkan dengan yang namanya, misalnya kalau di kami ada juga yang namanya loose part. Loose part itu adalah benda-benda yang dapat dipisah, digabung, kadang mereka dapat digunakan, dijajar, ditumpuk, pokoknya bebas semaunya anak. Dan itu dari benda apapun yang ada di sekitar kita. Bisa dari bahan bekas, misalnya dus-dus susu bekas, atau misalnya pakai daun kering, pakai ranting, biji-bijian, itu dapat digunakan. Ada juga yang bahan-bahannya dari plastik. Ya, kita dapat gunakan misalnya tutup botol, ya tutup botol, kemudian diberi angka-angka atau diberi huruf, kemudian anak diminta untuk menyusun gitu. Dan itu nanti anak-anak boleh lakukan itu menjadi apa saja. Mungkin suatu saat dia akan susun namanya sendiri dari tutup botol yang sudah ada huruf-hurufnya. Nanti tutup botol itu dapat dijadikan misalnya roda mobil, ya bebas buat anak-anak, itu kan imajinasinya luar biasa. Ya, kemudian dapat juga menggunakan benda-benda dari logam. Misalnya pakai paku, pakai mur, pakai kunci, ya, pakai gembok, itu dapat juga dilakukan gitu ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu, sebaiknya kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja. Lembar kerja itu sesekali bolehlah gitu, tetapi bukan dijadikan patokan utama. Ya, kayak tadi mengajari anak nulis itu tidak melulu harus di kertas yang garis itu ya, nggak harus seperti itu. Tetapi anak dapat menulis misalnya di pasir atau beras, ya, buat sendiri ragam media belajarnya itu dapat dibuat sendiri oleh orang tua beserta anak gitu. Jadi dapat misalnya beras diberi pewarna makanan, ya, kemudian nanti dijemur, ya, kemudian anak dapat menulis di situ, pakai itu kan melatih sensori motornya juga gitu loh. Kemudian saya sangat setuju dengan ini Mama Lovely ya. Jadi kira-kira guru-guru ini dapat memberikan ide kreatif apa? Kita tuh sebenarnya guru itu juga dapat misalnya membuat video pembelajaran yang dapat dijadikan acuan bagi orang tua, meskipun tidak harus sama persis, tetapi orang tua dapat mengembangkan. Hanya seringkali itu tadi, orang tua kan bingung, cara ngajari anak ini seperti apa ya. Nah, ide-ide itu dapat digunakan oleh orang tua dari guru. Guru membuat video pembelajaran, kemudian di-share ke WA grup orang tua misalnya, atau kalau saran saya sebaiknya buat channel YouTube. Jadi ini sekaligus sebagai media promosi buat Santa Maria. Ya, nanti orang akan melihat bahwa misalnya mengajari membaca dengan biji-bijian misalnya gitu, dengan bermain biji-bijian, nanti orang akan buka. Ya, kalau kayaknya orang tua itu banyak tertarik dengan calistung deh, Pak Rizal. Gitu ya? Iya. Pak Rizal? Ya. Boleh jawab Pak Rizal? Boleh, silakan. Baik. Ibu Ira dan Bapak Ibu yang ada di rumah, seperti saya mau jawab pertanyaan yang barusan ya. Seperti dalam pertemuan kemarin kami sudah sosialisasikan bahwa pembelajaran mulai efektif itu kami hari Senin besok udah efektif, akan masuk rutin. Lalu setiap Sabtu hari ini kami itu setiap Sabtu akan mengirimkan materi pembelajaran kepada para orang tua. Lalu di situ sudah tercantum juga misalnya pembelajaran bahasa, tujuannya akan kita capai apa, di situ sudah dicantumkan dari pembelajaran ini, anak nanti bisa seperti ini. Itu yang sudah kami cantumkan di sini. Dan semua materi-materi ada video, dan video itu dibuat oleh para guru sendiri. Lalu ada panduan-panduannya, kami memakai book creator, jadi di situ tinggal buka per hari bahasa, belajar apa, tujuannya apa,
kegiatannya apa, lalu di bidang kognitif juga sudah ada panduannya, tujuan yang akan dicapai apa, lalu pembelajarannya lewat apa, itu semua sudah ada di situ, Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin mengikuti pertemuan, karena sepertinya ada 1-2 yang tidak ikut pertemuan, di situ kami sudah sampaikan semua. Dan hari ini silakan nanti Bapak Ibu orang tua murid di rumah dibuka materinya, di situ dari 6 bidang pengembangan semuanya sudah kami sampaikan. Tujuan masing-masing per bidang itu sudah disampaikan. Dan kalau memang kurang jelas juga, nanti boleh silakan hubungi kami. Ada wali kelas, semua orang tua sudah punya nomor teleponnya, dan pekerjaan harus dikirim kemana juga semua sudah kami sampaikan semua. Jadi karena mungkin baru hari ini dikirim karena baru hari Senin efektif, jadi mungkin orang tua masih belum mungkin lupa ya. Jadi kalau lupa saya ingatkan di sini bahwa Bapak Ibu hari ini boleh dibuka materinya nanti ya, setelah webinar ini nanti dilihat semuanya ada. Itu dikirimnya by apa Bu? WA atau email? Email. Oke. Google Drive, anak-anak semua masing-masing punya. Oke. Jadi kami sekolah sudah buatkan email untuk masing-masing anak, jadi nanti bisa lihat. Jadi Sabtu dikirim untuk pembelajaran Senin sampai Jumat. Ya, betul. Oke. Tapi satu hari nggak 24 jam kan Bu ya? Orang tuanya boleh kalau mendampingi harus 24 jam. Oh, mendampingin iya. Tapi pembelajarannya kan seperti Miss Ira bilang tadi, 1 jamnya udah cukup gitu ya? Kami 1 minggu hanya 3 kali. Oke. Wah, enak ya? Aduh. Jadi di situ ada diajak senam, dikirim nyanyi, cara nyanyinya bagaimana, kami semua sudah siapkan. Jadi ada di buku kreator itu nanti bisa dibuka semuanya. Wow, luar biasa. Itu Pak Rizal ya? Dan Bapak Mami semua yang ada di rumah. Iya. Wah, jelas terima ya? kasih Bu. Iya. Ya, makasih Miss. Pak Rizal dan Mami Papi semuanya, karena ini sebenarnya sudah lewat dari jamnya dan nanti ada sesi kedua dari SD, maka saya akan menambahkan mungkin 10 menitan lagi, karena juga ini masih banyak pertanyaan. Ternyata orang tua murid sangat antusias sekali dalam seminar ini. Dan masih ada beberapa pertanyaan, paling tidak saya akan merangkum beberapa pertanyaan, yaitu dari Mami Neten, gimana sih untuk ekspektasi sekolah, maksudnya ekspektasi orang tua dari sekolah gitu selama PJJ ini, karena kan ini seminarnya sepertinya ekspektasi orang tua dalam PJJ ini. Nah, kalau orang tua sendiri, gimana nih ekspektasi orang tua dari sekolah? Terhadap sekolah. Bisa dibantu untuk jawabannya? Ya, sekali lagi bahwa dengan kondisi seperti ini, tetap guru itu kan sudah memberikan goals gitu. Jadi saya pikir luar biasa sekali Santa Maria ya, ketika tadi sudah disampaikan bahwa sudah membuat panduan yang dapat dijadikan acuan bagi orang tua, kira-kira goal apa yang akan dicapai. Iya. Oleh anak-anak kita gitu, sesuai dengan tahapan usia mereka begitu. Nah, saya pikir ini sesuatu yang sangat baik dan penting, bahwa kembali lagi bahwa masing-masing anak itu unik. Dia memang perkembangan itu kan sudah ada step-stepnya. Kita tahu bahwa setelah ini mereka punya kemampuan seperti ini, usia sekian apa yang harus tercapai gitu. Tetapi kita harus ingat bahwa masing-masing anak itu unik. Kita juga harus memahami kondisi anak. Jadi tidak boleh kita terlalu menekankan kayak tadi, targetnya ini. Itu hanya sebagai acuan. Karena guru pun pasti sudah ada, mereka tahu kok goal usia anak toddler, usia kelompok bermain, TKA, TKB, apa yang harus dicapai itu sudah ada semua sebenarnya. Acuannya dari pemerintah juga sudah ada. Nah, yang penting adalah tidak melulu terus kita tekankan dengan target. Kita harus menghargai bahwa setiap anak-anak itu unik. Mereka punya cara belajar yang berbeda. Ada anak yang misalnya, is okay, kelas online 1 jam, mereka di depan layar, nggak masalah. Tetapi ada yang karena rentang konsentrasinya terbatas, baru 5 menit sudah dia lari kemana. Nah, ini lagi bahwa pendampingan dari orang tua itu menjadi yang utama. Jadi memang parent-based learning itu menjadi metode yang tepat digunakan untuk saat ini. Gitu. Oke, tapi kalau orang tuanya kerja bagaimana, Miss Ira? Orang tua kerja, saya pikir ketika di rumah tugas tersebut dapat didelegasikan ke orang lain. Katakanlah di rumah ada kakeknya atau ada neneknya yang dapat mendampingi. Sebenarnya
yang dibutuhkan anak itu kan adalah ya pendampingan itu tadi. Pendampingan. Gitu. Nah, dan kalau tadi misalnya guru di Santa Maria sudah memberikan goal, misalnya dalam 1 minggu ini nanti pembelajarannya apa ya, temanya apa, topik apa yang akan dibahas, media apa yang dapat digunakan. Nah, orang tua kan tidak belajar itu nggak terus harus katakanlah ini harus jam sekian sampai jam sekian, ya kita harus fleksibel. Katakanlah orang tua pulang kerja sampai di rumah jam 5 ya nggak masalah, anak mulai orang tua mendampingi anak dari jam 6 nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah kembali lagi adalah orang tua saat ini yang memang mau tidak mau mengambil peran yang besar, dan itu tadi kita seperti diingatkan kembali normalnya memang seharusnya seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan tapi saya cuma merangkum bahwa apakah ada ide atau standar cara belajar yang ideal untuk anak-anak TKB agar mereka tanpa merasa terpaksa atau terbebani sehingga mereka siap masuk SD. Nah, banyak orang tua khawatir nih anaknya masuk SD nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, bagaimana, Miss? Ya, ini pertanyaan luar biasa, ini sangat menarik. Dan ini pasti menjadi kegelisahan banyak orang tua yang apalagi anak TKB, kemarin TKA-nya belajarnya juga 1 semester, TKB juga hanya 1 semester, gitu. Nanti tahu-tahu kok sudah jadi anak SD, harus sudah tulis gitu. Gak lama kemudian udah SMP. Ya, jadi kembali lagi yang kita perlu ingat adalah dunia anak itu dunia bermain. Boleh kok kita ngajari, menstimulasi anak-anak baca tulis sejak dini, itu nggak masalah gitu. Bahkan ada juga metode yang menggunakan flashcard itu, yang metodenya Glendoman, cara mengajari membaca dengan flashcard yang di kertas warna putih, kemudian tulisannya warna merah. Kenapa dasarnya putih dan tulisannya merah? Karena warna merah itu warna yang menarik mata orang untuk melihat. Yeah. Jadi 1 hari itu dikenalkan dengan 5 kata, biasanya disesuaikan dengan apa yang menjadi sesuatu yang dekat dengan diri anak. Misalnya kosakata tulisan aku, mama, papa, kakak, adik, kan anak di flashcard begitu. Dan tapi ada tekniknya sih, mungkin Bapak Ibu nanti dapat kita belajar lebih jauh tentang itu. Nah, itu tidak boleh kita terus ngetes, ayo ini bacanya apa, itu nggak boleh. Jadi itu orang tuanya frustrasi kalau kayak gitu. Bingung sendiri tuh. Iya. 1 minggu itu 5 kata itu yang dikenalkan ke anak. Gitu. Nanti ditambah lagi, besoknya ditambah kosakata yang berbeda lagi, tulisan berbeda. Ya, kecuali kalau anak-anak tiba-tiba mengatakan, aku tahu ini bacanya mama, ya itu nggak masalah. Kita yang penting tidak ngetes anak gitu. Kemudian dengan membaca buku, kita mendongeng buat anak, itu juga menstimulasi anak untuk kosakatanya dia semakin banyak. Yeah. Dan perlu digarisbawahi bahwa kesiapan anak ketika masuk ke SD itu tidak perlu hanya di kemampuan akademis kognitif baca tulis itu. Kita harus perhatikan juga apakah anak sudah kita latih untuk toilet training. Apakah kita sudah melatih anak untuk bertanggung jawab. Ya. Apalagi ketika nanti, kenapa kok saya sering kali ingatkan bahwa anak TKB itu dia harus lulus toilet trainingnya. Anak usia 2 tahun harusnya dia sudah tidak memakai diapers. Ya. TKB paling tidak dia ketika buang air besar, buang air kecil, dia sudah, mohon maaf, sudah mampu cebok sendiri. Itu termasuk melatih kemandirian anak. Bapak Ibu dapat bayangkan ya, kalau di TK, anaknya ngompol, anaknya mau pipis, itu guru masih cebokin, masih itu kerjaan guru TK itu mulia sekali ya, cebokin anak itu juga dilakukan. Tetapi kebayang nggak kalau misalnya anak kita nanti sudah di SD, kelas 1, dia belum mampu cebok sendiri. Panggil gurunya. Panggil gurunya. Pipis cebok, kira-kira apa yang terjadi? Terus karena dia malu, kemudian tahan-tahan. Double job ya Pak, Bu. Double job. Iya benar, guru TK luar biasa. Gitu. Nah, itu hal dasar yang orang tua perlu persiapkan sebenarnya. Nah, tetapi kembali lagi, memang sebenarnya banyak cara untuk mengajari anak-anak itu membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi lagi pendekatannya adalah melalui bermain. Ya, itu yang perlu orang tua juga lakukan gitu. Kemudian apakah kita memberikan keteladanan buat anak dengan membaca itu tersebut ya. Dapat juga misalnya begini, Bapak Ibu kalau misalnya belanja nih di supermarket itu seringkali kan ada dapat brosur gitu ya. Misalnya sawi satu ikat berapa, atau misalnya susu 1 dos berapa. Boleh anak-anak itu diajarkan dengan misalnya
itu kan nggak kepake, atau pakai koran bekas, majalah bekas, kemudian digunting, itu kan melatih motorik, kesiapan dia untuk menulis. Jadi menulis pun itu juga kita perlu persiapkan apakah dia otot-ototnya, otot besarnya itu juga sudah kita kuatkan. Itu dengan aktivitas motorik kasar. Bapak Ibu silakan nanti download di googling ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Semakin anak itu usianya semakin kecil, nanti aspek perkembangan motorik kasarnya itu akan jauh lebih dibahas lebih banyak. Kognitif itu hanya berapa ya. Betul. Kalau kita baca STPPA kan begitu. Tapi nanti semakin bertambah usia, nah itu juga nanti akan kognitif akan lebih banyak porsinya. Tetapi semakin usianya semakin dini, itu biasanya motorik kasarnya malah justru yang porsi paling banyak. Itu seringkali kita lupa. Padahal kalau misalnya kita nggak paham tentang perkembangan anak, kita pokoknya pikirnya, anak-anak harus belajar baca tulis, harus duduk 1 jam di depan, di kursi, di meja, dia harus nulis 1 jam. Nah ya itu buat anak nggak menarik banget itu. Jadi boleh misalnya emosi ya Bu. Emosi, orang tuanya stres, belum lagi nanti kalau nuntut, nih gimana nih anak saya belum. Iya. Iya. Jadi boleh anak sambil belajar motorik halusnya untuk kesiapan dia menulis, dia menggunting, ngelem. Ada sebagian anak itu yang dia ketika taktilnya, sensornya tidak terlatih, itu pegang lem aja jijik loh. Nah coba cek lagi, anaknya jijik nggak kalau pegang lem? Kalau pakai lem yang stick sih mungkin nggak masalah, tapi kalau yang lem kolek itu, lihat. Kemudian anak belajar menempel. Nanti kemudian anak akan belajar bahwa, wah ini namanya bayam gitu. Anak belajar menulis di bawahnya bayam, kenalkan hurufnya. B-A-Y-A-M. Anak akan lebih mudah, bukan spelling B-A, ba, Y-A, ya, ditambah M, yam, bayam. Sekarang udah nggak gitu. Anak akan semakin sulit untuk belajar. Tapi belajar dari kosakata yang itu anak-anak kenal sebenarnya akan lebih mudah. Kita pun orang dewasa ketika belajar pun akan lebih mudah sesuatu yang bermakna, yang punya arti. Dapat juga dari nama-nama, misalnya nama-nama anggota keluarga. Misalnya Ira, I-R-A gitu. Buat anak itu kan lebih menarik daripada dia hanya sekedar B-A, B, B-I, B, B, wah itu buat anak mungkin kurang menarik gitu. Tapi sesuatu yang harus dengan pendekatan yang bermain tadi. Kemudian misalnya Bapak Ibu dapat juga gini, kenalkan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Pintu, jendela, lemari, ya, atau mungkin ruangan-ruangan, kamar, toilet gitu. Tulis di kertas. Kemudian misalnya Bapak Ibu boleh pakai spidol gitu ya, pakai spidol kemudian ditulis tulisan yang besar, kemudian kita ajarkan, hey ini Mama punya tulisan nih, misalnya di tulisannya saya lemari, ini lemari loh, yuk sekarang kita mau tempel ya, tulisan lemari diulang, ditempel di lemari, anak tahu. Atau misalnya pintu, tempel ya nanti di pintu. Kemudian tidak hanya mengenalkan kosakata dan huruf-hurufnya saja, tetapi anak tahu fungsinya. Pintu itu untuk apa? Kemampuan kognitifnya akan berkembang lebih jauh lagi. Tidak hanya anak sekedar baca, tapi dia paham nggak? Iya. Itu bapaknya pulang, semua rumah penuh tempelan. Iya. Iya. Nanti papanya pulang juga ditempel, papa gitu ya. Iya. Jadi Parisa mulai sekarang nanti kalau rumahnya penuh nggak boleh marah ya Bapak Ibu. Oke, Mami, Papi, Pak Rizal, Bu Ira, dan semuanya, karena waktunya ternyata sudah sangat melebihi dari batas. Kami juga sangat senang, karena banyak juga nih, masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti sudah saya catat. Nanti, semoga kami bisa menjawabnya nanti lewat sekolah. Sekarang kita akan menutup acara ini. Sebelum saya tutup, nanti orang tua murid akan di-share link untuk evaluasi seminar daring hari ini. Dimohon untuk Mami dan Papi segera, maksudnya kalau sudah menerima evaluasi linknya, segera diisi dan di feedback ke kami agar kami bisa melihat hasilnya gitu. Karena kalau nanti takutnya lupa gitu. Terima kasih. Oke, mari kita tutup dengan Suster Mary, ditutup dari doa penutup dari Suster Mary. Silakan Suster Mary. Terima kasih Miss Agnes. Suster, Bapak, Ibu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga besar KB TK Santa Maria, untuk mengikuti seminar cara asik belajar dari rumah bersama Ibu Ira dan Pak Rizal. Kami mohon ya Bapa, mampukanlah kami agar dapat melaksanakannya dengan baik dalam proses mendampingi anak-anak kami belajar dari rumah. Berkatilah juga kami agar dapat bekerja sama dengan baik, baik dari pihak sekolah dan orang tua. Berkatilah anak-anak kami dengan kesehatan yang baik. Doa ini kami persembahkan kepadamu dan kami satukan dengan doa yang Putramu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, tidak terasa 1 jam setengah sudah berlalu. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi disebutkan sudah dicatat dan nanti langsung dijawab oleh Mbak Ira, oleh Miss Ira, dan akan diberikan lewat WA. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tahu masa ini masa sulit, bukan masa yang menyenangkan, tapi kita tetap harus jadi pribadi yang menyenangkan. Kalau Anda frustrasi, jangan marahin anak Anda, jangan marahin guru Anda, apalagi marah pada diri sendiri. Marahlah pada COVID, ya. Nah, jadi dia memang penyebabnya. Tapi gara-gara COVID ini, coba lihat, kita makin akrab satu sama lain di rumah saat ya. Nah, untuk itu, sebagai akhir acara, mari kita foto keluarga bersama. Dan sebelum foto, silakan Anda berdiri dari tempat duduk Anda, ya. Karena dari tadi duduk melulu, nanti pantatnya nempel. Oke? Bergerak sedikit, lalu duduk lagi. Pasang videonya, ya. Lalu lihat ke kamera. Dan tertawalah, ya, karena di foto harus tertawa. Tersenyumlah, boleh bawa anak Anda, ya, tapi ingat anak Anda, jangan anak tetangga, oke? Yang di pangku anak Anda, jangan babysitter, oke? Mari kita lihat ke kamera, kita foto. Di sini ada berapa layar? Ada 5 layar. Yang sudah foto jangan bergerak ya. Foto bahagia. Kalau Anda belum bahagia, pura-pura bahagia. Gampang kok ya. Yang penting kita tersenyum. 1, 2, 3. Layar pertama. Jangan bergerak. Layar kedua. Silakan buka fotonya. Saya senang banget ngeliat Anda dengan anak-anak Anda. Senyum semuanya. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Good. Layar ketiga. Ya, senyum. Bapak Ibu semuanya. Tunjukkan teladan kepada anak kita bahwa kita bisa senyum loh. 1, 2, 3. Oke, layar keempat. Oke, bagus. Layar keempat senyum semua di sini. 1, 2, 3. Layar kelima. Layar terakhir. Iya, layar terakhir. Layar terakhir kok ibu semua? Oh, enggak. Oke, layar terakhir. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadiran Anda. Kehadiran Anda bukti bahwa Anda mencintai anak-anak Anda dan anak Anda juga mencintai Anda. Jangan frustrasi. Di rumah bukan berarti kita harus frustrasi. Anak-anak hanya butuh bermain sambil belajar. Jangan dibalik. Belajar sambil bermain. Nanti mereka stres ya. Dan kalau ada apa-apa, jangan lupa tetap tersenyum. Akhir kata, saya katakan itu saja. Terima kasih kembali untuk Miss Ira yang sudah menemani kami selama 1,5 jam. Dan sampai ketemu dalam acara berikutnya. Sampai jumpa. Saya juga mengucapkan untuk Bu Ira, Pak Rizal,
dan semua mami papi yang sudah berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Kita putar lagu anak-anak. Ada lagu itu, Sangga Cerita? Tuhan berkati. Terima kasih.